Shalom, salam podcast M116, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar podcast kita. Agar hidup kita makin baik dan makin benar, kita akan belajar tentang hal yang perlu diperhatikan di dalam merawat lansia di rumah. Lansia atau lanjut usia adalah mereka yang sudah berusia lebih dari 60 tahun menurut pasal 1 Undang-Undang tahun 98. Sedangkan menurut Budi Anak Elliott 1999, lansia adalah tahap akhir perkembangan pada daur kehidupan manusia. Lansia sendiri dibagi menjadi 5 klarifikasi. Pralansia, usia 45-59, lansia 60 tahun lebih, sedangkan lansia resiko tinggi adalah 70 tahun lebih. Lansia potensial, lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan jasa. Lansia tidak potensial, lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Adapun perubahan yang dialami oleh lansia meliputi 1. Perubahan fisik lansia. Seiring dengan bertambahnya usia, lansia akan membuat penurunan fisik lansia itu sendiri, seperti penurunan massa otot, kelemahan ekstremitas pada lansia yang menyebabkan mobilitas lansia berkurang. Penurunan panca indera dimulai dari kurangnya penglihatan, kurangnya sensitivitas lansia dalam mencium dan merasa suatu makanan. Lansia akan sulit merasakan perbedaan tekstur karena penurunan fungsi fisik lansia. Lansia juga akan mengalami pengkeroposan tulang atau penurunan jumlah gigi yang menyebabkan penurunan nafsu makan lansia. Selain itu, lansia juga akan mengalami penurunan fungsi kognitif seperti mudah lupa, tidak bisa mengambil keputusan dan kadang mengalami kebingungan. 2. Perubahan pada status mental lansia. Perubahan ini biasanya menyebabkan lansia mudah sedih, mood swing, mudah tersinggung, merasa tidak berguna dan merasa kehilangan serta mudah marah pada lingkungan. Indonesia dengan populasi lansia mencapai 27,1 juta orang atau 10% dari total penduduk Indonesia, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan anggota keluarga yang menjadi pendamping atau caregiver lansia di rumah. Oleh karena itu, kewajiban keluarga wajib mengenal apa yang diperlukan untuk merawat lansia. 1. Perhatikan keamanan lansia di rumah. Dengan adanya penurunan kondisi fisik yang dialami, seorang lansia akan mudah atau rentan sekali mengalami resiko cedera di dalam rumah. Untuk menghindari kondisi tersebut, maka harus dilakukan modifikasi lingkungan lansia. Sebagai contoh, mengatur tata letak barang di sekitar lansia agar lansia mudah bergerak, memberikan alas kaki anti-slip agar lansia terhindar dari kondisi terpleset di jalan yang licin. Pastikan barang-barang yang dibutuhkan lansia terjangkau sehingga memudahkan lansia dalam mencapainya. Hal ini sangatlah penting agar lansia terhindar dari resiko terjatuh dan dapat terhindar resiko patah tulang, geger otak, atau kondisi serius lainnya. Oleh karena itu, sebisa mungkin menjaga keamanan dan modifikasi lingkungan lansia. 2. Pastikan nutrisi lansia di rumah terjaga. Dengan terjadinya perubahan fisik pada lansia akan menyebabkan penurunan nafsu makan. Oleh karena itu, sebagai caregiver, lansia atau dampingan keluarga harus mempunyai cara untuk menjaga asupan gizi lansia tetap terpenuhi dengan cara 1. Berikan lansia porsi makan sedikit tapi sering. Ini berguna untuk memenuhi kebutuhan asupan gizi harian pada lansia. Perhatikan menu makan lansia. Jangan memberikan makanan pada lansia yang terlalu pedas, terlalu asam, terlalu asin, terlalu manis yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan pada lansia. 3. Perhatikan tekstur makanan yang diberikan pada lansia karena perubahan fisik lansia dapat menyebabkan kesulitan mengunyah dan menelan. Maka berikan makanan pada lansia yang lunak. 4. Berikan menu makan yang seimbang, lebih mengacu kepada pola makan 5 sehat 6 sempurna. Namun perlu diperhatikan bahwa tidak semua pencernaan lansia kuat pada susu atau produk yang mengandung susu. 5. Jangan lupa pantau asupan air pada lansia. Kadang lansia mengurangi minum air putih dikarenakan lansia tersebut tidak ingin mondar-mandir ke kamar mandi. Padahal dengan mengurangi minum air putih dapat menyebabkan lansia dehidrasi dan kondisi fatal lainnya. Dengan menerapkan pola makan sehat pada lansia dapat membantu mencegah timbulnya berbagai macam penyakit pada lansia yang kita sayangi. 3. Perhatikan kebutuhan personal pada lansia. Merawat lansia terkadang caregiver lupa bahwa lansia juga memiliki kebutuhan personal. Seperti jika lansia saat muda selalu rapi, wangi dan bersih, ia harus tetap dilakukan dan diberikan pada lansia tersebut agar lansia masih mengingat masa saat mereka produktif dan situasi menyenangkan. Ajak lansia melakukan kegiatan sehari-hari yang merupakan rutinitas harian mereka.
Ini penting agar lansia dapat terhindar dari kondisi terisolasi kesepian yang dapat menyebabkan lansia depresi, stres, bahkan gangguan kesehatan mental lainnya. Oleh karena itu, kita sebagai caregiver harus memberi lansia agar tidak mudah bosan, tidak merasa hidupnya tidak berarti atau perasaan pemicu stres lainnya. 4. Perhatikan kondisi fisik dan mental lansia. Penurunan kondisi fisik dan mental lansia jangan pernah dianggap remeh karena dapat menyebabkan banyak hal di kemudian hari dan tidak dapat diperbaiki kembali. Oleh karena itu, perubahan yang dialami oleh lansia, baik dikeluhkan lansia ataupun tidak, harus segera diperhatikan, diperiksakan pada tim yang kompeten. Merawat lansia bukanlah perkara yang mudah. Apalagi merawat lansia seringkali menguras pikiran, materi, tenaga anggota keluarga sebagai pemberi perawatan lansia atau caregiver di rumah. Demi kesehatan fisik dan mental caregiver tetap terjaga, maka janganlah ragu menerima bantuan atau bahkan meminta bantuan dalam merawat lansia di rumah. Semakin banyak yang membantu dalam merawat lansia, maka akan terasa semakin ringan tanggung jawab yang harus dipikul oleh caregiver. Terkadang caregiver lupa pada kesehatan fisik maupun mentalnya sendiri karena terlalu fokus dan sibuk merawat, terlebih pada kehidupan pribadi caregiver itu sendiri seperti pekerjaan anak dan lain-lainnya. Hal ini dapat memicu stres dan kecemasan pada caregiver sehingga akan menyebabkan rusaknya pola perawatan lansia itu sendiri. Demikian sahabat podcast M116, yang mengurus lansia itu juga perlu perhatian. Lansia yang diperhatikan juga perlu melakukan perhatian-perhatian perawatan sebagaimana yang dijelaskan di bagian depan. Sahabat podcast M116, mari kita terus menjalankan apa yang firman Tuhan katakan. Kita saling mengasihi satu dengan yang lain dan Tuhan dimuliakan lewat tindakan kasih yang kita lakukan, khususnya kepada para lansia. Shalom.